Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktorio Kovanusidki dari kelas 4A, kelompok A4, yang terdiri dari Farel Aldiansa dan Nur Azizah. Di sini saya akan mempresentasikan website yang kami buat yang bernama EduLink. EduLink adalah ekosistem learning management system modern berbasis cloud yang dirancang untuk menciptakan ruang kelas digital yang interaktif, efisien, dan cerdas. Aplikasi ini menjembatani komunikasi akademik antara dosen dan mahasiswa dengan antarmuka, plasmofism yang memanjakan mata. Ditenagai oleh arsitektur serverless dan kecerdasan buatan. EduLink bukan sekedar tempat mengumpulkan tugas, melainkan asisten akademik 24 jam. Oke, sekarang kita masuk ke halaman login. Ini untuk halaman loginnya. Yang pertama ada judulnya, yaitu EduLink, dan sedikit moto, yaitu sistem manajemen kelas masa depan dengan dukungan kecerdasan buatan. Pada halaman login ini terdapat dua opsi ya untuk mahasiswa dan dosen. Dua-duanya sama, yang beda hanya pada mahasiswa menggunakan NIM dan dosen menggunakan NIDN. Kalau kita belum memiliki akun, kita bisa mendaftar langsung pada bagian bawah sini, daftar sekarang. Nah, untuk kelengkapan daftarnya, kita hanya perlu nama, nomor induk, dan kata sandi untuk masuk. Pertama kita akan membuat bagian dosen dulu, karena kita akan membuat kelas untuk mahasiswanya nanti. Dan ini untuk tampilan dashboard dosen atau dosen panel. Di sini pada pojok atas terdapat namanya, dosen EduLink, dosen panel. Kita juga bisa melihat di sini ada total mahasiswa, total tugas, laporan kesulitan, dan rata-rata keaktifan. Pada pojok kanan atas ada kesulitan mahasiswa, yang dimana nanti mahasiswa bisa mengirimkan kesulitan mereka yang nanti akan muncul di sini seperti chatbot gitu. Oke, di sini ada laporan kesulitan, monitoring kalian. Untuk pertama kita akan membuat kelas dahulu. Di sini kita harus membuat kode join kelas ya. Untuk mahasiswa agar bisa masuk ke kelas tersebut, bisa mencari kelas tersebut, harus menggunakan kode join. Di sini juga kita bisa mengeset hari jadwal apa yang kita dapat. Oke, di sini ada opsi ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Dan ada jam mulai juga untuk mengetahui jam berapa kita akan mulai pembelajaran. Ini juga ada warna tema agar tidak terlihat seperti monoton. Jadi kita kasih beberapa warna. Oke, kita buat kelas. Oke, di sini sudah ada kelasnya. Dapat terlihat ya, ini kelas aktif e-learning. Dan ini ada kelas saya. Di sini kita terdapat hapus kelas kalau misalnya sudah tidak dipakai, jadi kita bisa menghapus kelas tersebut. Sekarang kita bisa mencoba kelola kelas. Oke, nah pada kelola kelas di sini ada pilih yang dikelola, pilih kelas, dan absensi. Kita pilih kelas dulu, learning yang tadi kita buat. Nah, terlihat di sini ada status absensi yang sedang ditutup. Kita bisa membuka absensi nanti di sini menggunakan ini. Oke, di sini terdapat video materi. Kita bisa membagikan link dari YouTube yang dimana nanti akan diputar pada kelas yang bisa dilihat mahasiswa. Jadi materi itu tidak hanya file atau Word saja, tapi bisa video dari YouTube langsung yang diputar nanti di kelas mahasiswa. Oke, kita akan mencoba membuat tugas baru. Ini bagian bawah, terbitkan tugas. Oke, kita buat tugas. Di bawah ada instruksi tugas kayak deskripsi gitu. Di sini kita bisa melampirkan file materi juga. Dan sini ada tenggat waktu. Kita bisa mengeset tenggatnya, jadi tanggal berapa nanti mahasiswa tidak bisa mengirimkan tugasnya atau terlambat. Ini tinggal kirim. Oke, tugas berhasil diterbitkan. Di bawah sini ada pantuan absensi real time.
Kalau mahasiswa sudah absen, nanti di bawah sini ada namanya, waktu absen, dan statusnya. Entah dia hadir, sakit, atau izin. Nah, tadi kan sudah mengirim tugas 1. Nah, di sini dapat terlihat kan, ada tugas 1, yang dimana kita bisa menilai mahasiswa. Ini karena mahasiswanya belum ada yang mengirimkan tugas, jadi masih kosong namanya. Oke, di sini kita juga akan mencoba video materi ya. Kita masukkan linknya. Oke, tinggal kita kirim video ke kelas. Oke, kita juga akan mencoba buka absen. Nanti kita coba untuk mahasiswanya. Sepertinya sudah untuk bagian sini. Kita akan mencoba di bagian mahasiswanya. Oke, sudah kembali ke bagian portal login ya. Di sini kita tinggal daftar saja seperti tadi. Tapi kita akan menggunakan panel mahasiswanya. Oke, sudah masuk. Ini untuk bagian mahasiswanya, beranda belajar. Pada pojok kiri atas sama kayak tadi, ada nama websitenya. Yang beda di bagian bagian kanan atas, di sini terdapat kode join. Kalau kita ingin join, kita menggunakan kode yang kita buat tadi di kelas. Ini notifikasi dari dosen. Kalau kita tadi mengirimkan kesulitan kita, nanti terdapat di sini notif. Dosen membantu gitu. Terdapat kalender, ini hari ini Jumat 26 Juni 2026. Rata-rata keaktifan, tugas selesai, dan total kelas yang kita masuk. Oke, ini kelas aktif karena kita belum masuk. Jadi kosong. Dan jadwal kuliah, ini karena kita belum ada kelas, jadi tidak ada jadwal hari ini. Di sini bagian kiri terdapat beranda ini tugas dan jadwal kuliah. Oke, jadi kita akan join kelasnya terlebih dahulu menggunakan kode kelas tadi, e-learning 123. Oke, berhasil join ke kelas. Ini tertulis ya, kelasnya e-learning, dosennya dosen 123 yang tadi kita buat. Oke, nah ini dapat terlihat untuk bagian kelas aktifnya. Total kelas 1. Oke, nambah. Jadwal kuliah juga nambah. Ini e-learning jam 12 tadi yang kita set. Oke, kita masuk kelas saja. Nah, ini tampilan dalam kelasnya. Tadi kan kita mengirim materi video. Nah, ini dapat terlihat, kita dapat play saja videonya, bisa langsung dari sini. In part 1 we talked about creating a morning check-in. Now we'll be talking about creating an e-learning platform for free. We need to somewhere to place all of our things, and I will show you how to do it. Oke. Di bawah sini ada tugas latihan tadi, tugas 1. Kita bisa pencet kerjakan tugas. Oke. Kalau kita ingin mengirim tugas, kita harus menggunakan file tugas. Coba kita kirim tugasnya, kirim jawaban. Sudah selesai. Oke, di pojok kanan terdapat presensi kehadiran. Tadi kan sudah dibuka, jadi kita bisa langsung absen saja. Ini untuk fitur unggulannya, yaitu Edibot Asisten Belajar Aktif. Di sini kita bisa menanyakan apa saja tentang materi pembelajaran. Nah, di sini dapat terlihat ya, tadi kan tugas 1 sudah selesai kita kirim. Jadi ininya pun nambah jadi 100% karena tugasnya hanya 1 saja. Ini tugas selesai 1. Rata-rata keaktifan 100%. Rata-rata keaktifan ini di data atau diambil datanya dari tugas yang kita selesaikan ataupun absensi. Karena tadi kita sudah absen dan mengerjakan tugas, jadinya 100%. Di sini terdapat ada ini juga ya. Ini yaitu laporan kesulitan belajar. Kita bisa mengirimkan kesulitan belajar kita. Oke, kita kirim laporannya ke dosen. Oke, laporan kesulitan kirim ke dosen. Oke. Karena di sini sepertinya sudah semua, kita bisa langsung saja ke dashboard dosen.
Seperti yang bisa dilihat ya, sudah ada perubahannya. Di sini daftar mahasiswa yang kesulitan belajar muncul. Untuk amat topik tadi akun kita yang satunya, terdapat tulisannya, saya kesulitan untuk memahami bagian bab 1. Kita bisa merespon langsung di sini. Kita bisa isi pesannya untuk membantu tadi mahasiswa. Oke, kita bisa langsung kirim pesan bantuan. Oke, pesan terkirim. Oke, nanti ada notifikasi juga dari dosen di mahasiswanya. Dan perubahan lainnya ada di sini. Total mahasiswa 1 nambah, total tugas, dan laporan kesulitan karena tadi mahasiswanya melaporkan kesulitan. Di sini kita bisa monitoring keaktifannya seperti tadi yang ada di progress bar pada setiap kelas di mahasiswa. Kita bisa melihatnya juga di sini. Progress 100%, tugasnya aman. Kita bisa chat juga di sini seperti tadi untuk mengechat mahasiswa kalau progress bar dia low, yang dimana nanti akan muncul seperti kritis, mahasiswa itu kritis, dalam kondisi kritis. Di sini aman ya, karena 100%. Kita bisa menambahkan nilai untuk penilaian langsung. Simpan nilai tersimpan. Dan kita juga bisa melihat file yang mereka kirim. Nah, ini file yang mahasiswa tadi kita kirim. Dan untuk absensi bisa dilihat di bawah. Ini amat topik. Waktu absennya jam 10:46 menit 33 detik. Statusnya hadir. Oke, bertambah, total tugas 3, dan rata-rata keaktifan jadi 33%. Dan kita bisa menggunakan analisis AI. Ini AI tersebut bisa menganalisis dan mendiagnosa masalahnya. Masalahnya, mahasiswa ini berstatus kritis karena tingkat keaktifan mengerjakan tugas yang sangat rendah, hanya 33%, mengindikasikan adanya masalah serius pada komitmen atau hambatan dalam penyelesaian tugas. Meskipun nilai rata-rata tugas yang selesai cukup baik, resiko kegagalan sangat tinggi akibat tidak menyelesaikan mayoritas tugas yang diberikan. Dibagikan juga rekomendasi tindakan. Dosen disarankan untuk segera memanggil mahasiswa untuk sesi konseling personal guna memahami penyebab rendahnya penyelesaian tugas dan memberikan dukungan yang relevan. Oke. Ini penggunaan AI pada panel dosen. Kita juga bisa chat mahasiswa tersebut kalau dia mengalami kritis. Sepertinya sudah cukup. Presentasi dari saya sudah melingkup semua yang ada di EduLink ini atau learning yang kita buat. Di sini program unggulnya yaitu EduBot Chat, yang mana asisten belajar kita bisa tanya apa saja kepada AI dalam lingkup pembelajaran, dan juga analis dari AI tersebut. Sepertinya sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.